Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin menerangkan tentang metode membaca Al-Quran, tepatnya pembelajaran metode Iqra. Jadi pada pembelajaran ini merupakan tugas dari mata kuliah metode pembelajaran tilawah ya. Jadi dalam pembelajaran Al-Quran sebenarnya itu sangat banyak sekali metode dalam membaca Al-Quran. Ada Iqra, dirosati, kiroati, dan lainnya. Akan tetapi saya memilih metode Iqra ini dengan alasan tertentu, sebab saya dulu pernah memang sempat hatam ya metode Iqra ini. Kalau yang lainnya seperti dirosati dan kiroati itu saya tidak pernah belajar. Jadi dengan alasan itu saya mengambil metode Iqra. Jadi sebelum kita masuk pada materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Jadi nama saya, nama saya Ahmad Rifai ya. NIM saya T2018 1252. Kemudian kelas saya PAI A6 2018. Jadi saya mahasiswa PAI A6 2018 ya. Mari kita masuk pada materi ya. Bismillah. Metode Iqra. Kalau diketahui bahwa Iqra ini merupakan fi'il amar ya, dari qara'a yaqra'u Qur'anan, yang memiliki makna bacalah, Iqra. Jadi metode Iqra ini ya baca gitu. Karena menggunakan metode Iqra, mari kita lihat pengertian. Metode Iqra merupakan metode membaca Al-Quran yang menekankan pada latihan membaca secara langsung. Jadi metode Iqra ini antara guru dan santri ini berhadapan satu sama satu, itu seperti sorokan. Jadi nanti muridnya itu setor kepada ustadz, nanti kalau ada yang salah dibenarkan dan murid itu membacanya. Ya, jadi terus seperti itu, terus sampai bisa membaca Al-Quran. Metode ini terdiri dari 6 jilid ya, di mana terdiri dari Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra 4, Iqra 5, dan Iqra 6. Terakhir Iqra 6. Jadi biasanya dalam Iqra ini, kalau saya dulu ngajinya itu ada jilid sendiri, Iqra 1 buku sendiri, Iqra 2 buku sendiri. Akan tapi untuk sekarang karena kemajuan teknologi itu sudah ada buku yang jadi satu, itu sudah mencakup Iqra 1, Iqra 2 dan seterusnya sampai Iqra 6. Bahkan di HP pun di aplikasi itu sudah tersedia. Ya. Kemudian metode Iqra ini dikarang oleh Haji As'ad Humam dari Yogyakarta ya. Jadi beliau hebat sekali, bisa mengarang sebuah metode yang dimana metodenya ini sangat bermanfaat ya. Mulai dari dulu saya kecil sampai sekarang, metode ini masih digunakan di musola, di TPQ, dan di tempat-tempat pembelajaran Al-Quran, bisa di pondok, bisa di pesantren ya. Jadi alangkah hebatnya beliau bisa mengarang karangan yang seperti ini. Dan kita masuk pada pembelajaran yang pertama ya. Dan tadi saya sebutkan bahwa ada 6 jilid. Yang pertama ini ada jilid 1 ya. Seperti biasa, apa-apa itu yang awal itu biasanya mudah. Begitu juga
pada metode pembelajaran Al-Quran Iqra ini. Di sini disebutkan bahwa oleh muallif baca terus a, ba, ta, dan seterusnya. Tidak perlu dieja, baca dengan pendek. Jadi ini dibaca dengan pendek. Perlu diketahui untuk penambahan pengetahuan dalam ilmu Al-Quran itu ada namanya harokat. Jadi harokat di dalam ilmu nahwu itu sudah ditata sendiri. Di mana harokat dhammah menurut ilmu nahwu atau bisa dikatakan dengan rufa, dalam ilmu nahwu disebutkan bahwa wal ulu wal irtifa atau tinggi dan keangkat. Dengan dhammah, jadi artinya cara tidak langsung wal ulu wal irtifa. Itu mulut kita itu keangkat ya. Dan tinggi. Wal ulu tuh do bukan maaf ya, ku seperti itu kan terangkat. Kemudian yang selanjutnya adalah nasab atau dalam ilmu Al-Quran sering disebut dengan fathah karena identik dengan fathah ya. Tapi nasab tidak selalu fathah. Artinya adalah wal istiwa'u wal istiqomatu, yakni rata dan jejak. Fathah, rata dan jejak. Mulut kita itu rata, nah, seperti itu. Ta, ba, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya ialah kasroh atau dalam ilmu nahwu disebut dengan khofat. Ya, akan tetapi belum tentu khofat itu kasroh. Perlu diketahui ya dalam ilmu nahwu karena dalam tanda-tanda i'rab itu banyak majruratul asma. Yang dibaca khofat itu apa saja? Itu kajiannya dalam ilmu nahwu bukan dalam kajian Iqra ini. Artinya adalah al-khudu' wa tadallul. Ini artinya bawah dan direndahkan. Ya, seperti i. Ini kan bawah dan direndahkan. Bi. Ya kan? Nah, kemudian ada harokat sukun, artinya al-qad'u, artinya terputus. Babi buba. Ini kan terputus ketika diharokatkan sukun ya. Jadi sedikit pengetahuan dari saya, pengetahuan tentang harokat. Mari kita belajar metode Iqra-nya. Metode Iqra yang pertama yang disebutkan adalah ba fathah ba, ta fathah ta. Ini kan ta fathah ta, ya kan? Kemudian huruf a atau huruf hamzah, perlu ketahui bahwa bedanya hamzah dan alif. Hamzah itu ketika ada harokatnya seperti ini dinamakan hamzah. Dan ketika tidak ada harokatnya seperti ini dinamakan alif. Jadi ini hamzah fathah a, ta fathah ta, ba fathah ta. Mohon maaf, ba fathah ba. Jadi dalam metode Iqra itu memang seperti itu. Jadi tidak ada lagu-lagu yang familiar seperti dirosati atau kiroati gitu ya. Ada mungkin yang kayak babi buba, itu lebih kepada makhorijul hurufnya ya. Kemudian ada ta fathah ta, ba fathah ba, a fathah a, kan? Dan seterusnya ini juga sama, dibalik-balik karena ini merupakan jilid 1. Apabila ada ba ya, apabila ada ba yang berharokat kasroh, mohon maaf ini ba kasroh bi, seperti itu ya. Ta kasroh ti, seperti itu. Dan ada a mohon maaf, a kasroh
i, seperti itu ya. Jadi tergantung harokat. Ketika berharokat dhammah, ta kasroh, mohon maaf, ta dhammah, tu, ba dhammah, bu hamzah dhammah, u, dan seterusnya. Baik, saya rasa untuk pengenalan ini kepada huruf ini saya rasa sudah cukup ya. Untuk lagunya memang tidak ada yang familiar, hanya seperti itu. Itu kita lanjut kepada jilid 1 halaman yang selanjutnya. Ini merupakan halaman yang paling akhir. Jadi kenapa saya kok ambil yang paling akhir? Karena ini mencakup semua huruf yang ada di hijaiyah. Jadi ada hamzah, ba, ta, tha, jim, ha, kho, seperti itu. Jadi pertama, seperti yang pertama tadi, hamzah fathah a, ba fathah ba, ta fathah ta, tha fathah tha, jim fathah ja, ha fathah ha, kho fathah kho, dal fathah da, zal fathah za, ro fathah ro, zain fathah za. Jadi kenapa saya bilang za? Karena lahjahnya orang Jawa ini memang seperti itu ya. Ini tidak dapat dipungkiri memang. Kita tidak bisa meniru lahjahnya orang Arab itu secara jernih. Ya, memang lidahnya kita memang sudah berbeda. Kemudian ada huruf sin. Sin fathah sin, shin fathah sha. Mohon maaf, tadi sin fathah sa, shin fathah sha. Sod fathah sod, dot fathah do, to fathah to. Ini ya. Dho fathah dho, ain fathah ain, ghain fathah ghain. Kemudian fa fathah fa, qaf fathah ko, kaf fathah ka, lam fathah la, mim fathah ma, nun fathah na, waw fathah wa, ha fathah ha, a fathah a, ya fathah ya. Jadi ini sudah mencakup ya. Tadi ini memang berharokat fathah semua karena ini merupakan masih bagian awal ya. Jadi tidak dapat dipungkiri memang ketika kita mau merubah harokatnya ya kita harus bilangnya misal sin, mohon maaf jika jelek ya, saya perbaiki, sin kasroh si, itu kan tinggal gitu aja. Kemudian sod dhamma su, seperti itu. Jadi huruf-huruf ini bacanya tergantung harokat yang dikasih ya. Sudah jelas harokatnya itu ada kasroh, ada fathah, ada dhamma, dan ada sukun. Sudah jelas ya. Dan selanjutnya kita masuk pada jilid 2 ya. Karena saya di sini memang membelajarkan secara ringkas antara jilid 1 dan jilid 2. Memang saya mengajarkan jilid 1 dan jilid 2 saja karena memang harus bertahap seperti itu. Perlu diketahui bahwa jilid 2 ini sudah mulai ada huruf-huruf yang mutasil atau bisa dikatakan huruf-huruf yang bersambung. Seperti ini ya, tetap harokatnya fathah karena kita masih awal belajar. Ya. Fathah. Di sini ada lafadz ba, fathah ba,
ada ta, fathah, ta, ya. Kemudian digabung jadinya batah. Ya. Ya. Jadi ini memang sambungan mulai dari awal. Mu'allif ini memang hebat sekali mengurutkan mulai sambungan dari awal, mulai dari 2, 3, 4, bahkan sampai 5 itu ada sambungan dalam insyaallah. Dan ini harus bertahap. Ya, mulai dari jilid 2, jilid 3 seperti itu. Dan kita lanjutkan ba fathah ba, dal fathah da, digabung bada, ya kan? Seperti ini sambungannya. Sudah jelas gambarnya. Kemudian yang ini, mohon maaf, saya perbesar ya. Mohon maaf teman-teman. Ini ya. Kita lanjutnya kan ada lafaz ta fathah ta, ro fathah ro, digabung taro. Ya, seperti itu ya. Ta fathah ta, wawu fathah wa, digabung tawa. Ta fathah ta, tata, tada, baro, bawa, dan seterusnya. Jadi ke bawah ini digabung semua ya, mulai dari baba, bada, taro, mohon maaf ya, baba, bada, taro, taza. Ini ya. Ini ada basa, taza, sasa, zasa, ya. Digabung semua. Ini tidak digabung, akan tapi ini bertahapan ya, supaya kita lebih mengerti. Ba'a, ba dan a, digabung ba'ata. Ta'a, digabung ta'ata. Dan ada sabah, digabung. Ini ya. Ada saro, digabung. Ada baro, digabung. Ada tawa, digabung. Dan ada toha yang sendirian, to dan ha. Ingat, ha ini ada di sini, makhorijul hurufnya. Ada jama, ada kana, ada sa'ah. Ini merupakan jilid 2 yang awal yang mulai pada penyambungan atau pada huruf yang mutasil. Ketika Anda ingin belajar lebih dalam metode Iqra, ya, jilid 1 itu diperdalam dulu, kemudian ke jilid 2 dan seterusnya. Nah, ini hanya ringkasan saja ngajarnya. Ya, semoga dengan ringkasan ini bisa bermanfaat ya. Amin. Kemudian kita masuk pada jilid 2 yang pada halaman selanjutnya, pada halaman pertengahan ya. Ini ada lafaz mafazaha ya. Pada jilid 2 ini yang tengah udah mempraktekkan ilmu-ilmu tajwid ya. Ada yang seperti ini, matobi'i ya. Ada fathah bertemu dengan alif, itu dinamakan matobi'i. Matobi'i itu ketika fathah bertemu dengan alif, kasroh bertemu dengan ya, dan dhamma bertemu dengan waw, dan memiliki panjang 1 alif atau 2 haruf. Jadi kita baca seperti ini. Mafazaha. Yang ini. La nadhara wa la nala. Yang ini ya. Aqamaha. Jadi sudah memiliki panjang ya. Sudah digabung dan panjang. Selanjutnya tanaza'a, itu kan ya. Kemudian ada ta'amaha dan ada fahalaka. Ini pendek. La ba'atha wa hamasha faqatala. Iwat ya. Karena saya baca berhenti. Malakata fasohaha, kan?
la akhadha. Mohon maaf, la akhadha. Ya. Yang ini dhaharaha, gitu kan? Shawabaha, ini ya. Kemudian ada laharoma, ya. Kemudian ini la ma'asha. Kemudian ini fatamaro. Mohon maaf, fatamaro. Dan yang ini masakana. Yang ini la ghadaba. Ya. Kemudian yang terakhir la sa'adah. Na'am sa'adah. Nah, jadi lebih dalam ya, jilid 2 ini lebih dalam, udah ada hukum-hukum tajwid di dalamnya, udah ada sambungan yang agak rumit di dalamnya. Jadi memang seperti inilah metode Iqra. Harus sering diulang-ulang, harus diulang. Itu mari kita ulang sekali lagi ya. Ada mafazaha, kemudian ada lana loro, ada wala lana, ya. Kemudian ada aqamaha, ya kan? Kemudian ada tanaza'ah, ya kan? Kemudian ada ta'amaha, ya kan? Kemudian ini yang pendek-pendek, teman. Fahalakah, la ba'athah, wa hamasyah, ya kan? Kemudian di sini ada faqatala, malakata, fasohaha, la akhadha, dhuharaha, shawabaha. Kemudian ada la harama, la ma'asha, fatamaro. Gitu kan? Ada. Dan ada masakana, la ghadaba, la sa'ada. Ya. Dan untuk mempermudah teman-teman, di sini ada mim fathah ma, ada fa. Mohon maaf. Fathah fa. Kemudian ada zin fathah za, kemudian ha fathah ha. Ketika dibaca semuanya, mafazaha dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, saya rasa ini sudah cukup ya untuk mewakili sedikit untuk mewakili metode pembelajaran Iqra ya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon untuk dimaafkan karena saya juga sama-sama belajar. Mari kita sama-sama belajar. Apabila saya ada kesalahan, mohon untuk dikoreksi ya. Ya, menurut saya itu saja dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan ya, mohon maaf.